Korupsi selangit di Tol Langit ini masih membahas terkait dengan korupsi 8 triliun lebih di proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dan malam hari ini masih bersama dengan Mbak Dari dari KSP, Prof. Cipta pakar komunikasi politik, Pak Saud yang masih bergabung, Mbak Titi dari Perludem, dan juga Mas Zainur dari Puka 2GM. Saya akan langsung ke Pak Saud. Pak Saud, kalau tadi Mbak Dani sempat mention Kejagung, ini yang tentunya beberapa hari terakhir ini sudah mengungkap begitu beberapa kasus korupsi. Apakah ini juga waktunya Kejagung untuk tunjuk taring begitu? Lalu bagaimana dengan KPK yang seharusnya ini juga tugas KPK juga begitu, penegakan hukum yang saat ini masih terus berjalan. Pak Saud. Ya, by default kan 3 institusi ya, Ya, kepolisian, Kejaksaan Agung kejaksaan, dan dan juga KPK. KPK. Jadi mereka tinggal bagaimana siapa yang memulai. Biasanya kalau udah ditangani satu penegak hukum yang lain tidak ikut campur tangan. Jadi maksud saya kita harus mengapresiasi, walaupun nanti akan ada beberapa adjustment yang harus dilakukan di kejaksaan. Pertama, kalau mereka sangat waktu expose ya itu agak berbeda. Kalau di KPK itu ketika kita expose itu jelas itu siapa berbuat apa, dia ngambil berapa, kerugiannya berapa, bagaimana dia dapat. Itu akan kalau expose-nya begitu terang benderang setiap expose yang mereka lakukan secara detail, itu akan mengurangi noise yang muncul di masyarakat. Yang kemarin itu saya nilai masih sangat berbeda dengan kalau KPK melakukan expose di masa lalu ketika saya di sana. Nah, kemudian kalau tadi Mas Jaya tanya bagaimana sebenarnya dengan situasi KPK sekarang, ya kita semua sudah tahu they are part of the problem, mereka bagian dari masalah, bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka miliki dalam pengertian manajemen, penegakan hukum, penindakan, dan cuman satu yang agak sedikit menggembirakan ketika Deputi Pencegahan saat ini memiliki mindset penindakan. Itu yang selalu saya sebut-sebut yang kelihatan sudah mulai baik ya. Yang dalam hal ini bagaimana flexing yang muncul itu menimbulkan efek jera. Jadi secara umum kalau dipertanyakan atau kalau Mas Jaya tanya bagaimana penegak hukum dalam hal ini KPK, saya pikir mereka sebaiknya kalau ini kita bicara penyelenggaraan negara karena ini menteri, saya pikir kalau ini dimulainya tahun 2020, saya pikir mereka juga pasti mendapat informasi ini gitu. Saya nggak tahu sejauh apa mereka menyelesaikannya sehingga kemudian ditangani oleh penegak hukum lain yang kemudian kalaupun nanti tadinya itu ditangani oleh KPK, dalam pikiran saya karena mereka bagian masalah, berarti color politik itu tidak akan bisa bersih begitu aja. Jadi publik nggak bisa disalahkan juga kenapa ini ada color by the politics gitu ya. Karena itu kan semua cara kita menegakkan hukum selama ini, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil itu kan selalu taking side. Jadi kalau tidak ada taking side, nggak sulit mengejar Harun Masiku misalnya begitu. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi saat ini, aksi reaksi atau dinamika yang muncul dalam penegakan hukum, utamanya ketika kemudian ini mendekati pemilu, pada bagian lain kita juga menggunakan imajinasi kita tentang seperti apa Indonesia memberantas korupsi. Kalau kita kaitkan indeks persepsi korupsi, itu kan angka yang datang dari perilaku kompleks dari semua kita, mulai dari petugas pajak dan kepolisian, KPK dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi besar untuk kemudian kejaksaan untuk secara tegas ini mendalami secara detail. Kalaupun nanti kita ragu di soal politik, kemudian ini jadi berkembang ke arah mana, itu sebenarnya bisa dilokalisir dalam pengertian kasus-kasus ini kalau memang dipastikan terkait langsung dengan politik atau tokoh politik, ya kita nggak boleh berkata di excuse, oh no kita mau pemilu, enggak. Mau pemilu besok juga kalau memang dia terkait dengan politik, kita harus mengambil penindakan tegas. Itu baru yang namanya hukum bermanfaat, pasti dan adil. Ini kan yang diperdebatkan sekarang kan hukum di Indonesia tidak pasti, tidak adil, ya kan, dan terkesan tidak bermanfaat. Oh iya dong, KPK kan kesannya nggak ada manfaatnya saat ini. Nah itu kan karena revisi undang-undang KPK. Terus Anda bilang nggak ada kaitan dengan indeks persepsi korupsi yang 40 waktu saya pergi sekarang jadi 34. Ada dong. Jadi maksud saya gini loh,
memberantas korupsi itu memang kita nggak boleh juga emosi menyalahkan orang lain, menyalahkan orang yang komen, menyalahkan satu sama lain. Ya. Berarti kita nggak ketemu titiknya gitu. Kira-kira gitu Mas Jaya. Baik, saya akan langsung ke Mas Zainur kembali. Mas Zainur, ini juga komentar terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh PLT Menkominfo Pak Mahfud MD menyatakan ada tadi sudah menjawab pertanyaan dari kami rekan-rekan jurnalis begitu yang mewakili jangan-jangan ini ada aliran dana ke 3 parpol begitu. Tapi Pak Mahfud mengatakan atau menyuruh pihak Kejaksaan Agung untuk terus mengawal kasus ini sampai dengan selesai begitu aliran dananya begitu. Bagaimana Pukat melihat apakah memang ada begitu kecenderungan untuk mengalir ke beberapa partai politik atau seperti apa sebenarnya Pukat, Mas Zainur? Ya, saya jadi ikut ingin mengomentari juga aspek politik ya. Apakah ini kasus adalah kasus hukum murni ataukah ada intervensi-intervensi politik dan apakah aliran dananya benar sampai mengalir kepada partai politik atau para politisi? Begitu kurang lebih pertanyaan yang berkembang di publik. Bagi saya yang pertama aspek penegakan hukum itu bertumpu kepada 2 alat bukti. Selama kejaksaan pegang 2 alat bukti yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka apapun itu harus didukung. Apakah misalnya ya pelapornya adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik yang berseberangan, ataukah kemudian ujungnya situasi ini dimanfaatkan sebagai keuntungan politik bagi rival? Bagi saya itu tidak ada masalah sama sekali. Ya, bahkan ya ada satu paper yang ditulis oleh salah satu peneliti di Australia yang mengatakan bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia itu memang dilaporkan oleh rival politik, termasuk yang ditangani oleh KPK, khususnya yang terjadi di banyak daerah. Ada peneliti yang menjelaskan seperti itu. Jadi menurut saya menjadi bermasalah justru jika ada 2 alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tetapi tidak dilakukan proses hukum. Itu yang pertama. Itu berarti justru politisasi. Atau yang kedua, ada politisi lain yang kebetulan misalnya satu kubu dengan pihak pemerintah melakukan tindak pidana korupsi, sudah dilaporkan, ada alat buktinya tetapi tidak diproses hukum. Nah, itu juga politisasi. Nah, tetapi kalau selama ada alat buktinya, Kejaksaan Agung pegang, maka ya siapapun itu harus diproses secara hukum gitu ya. Nah, kemudian untuk soal apakah ada pihak-pihak lain yang khususnya dari partai-partai pendukung pemerintah melakukan tindak pidana korupsi tidak diproses, ya justru kesempatan ini bisa digunakan seoptimal mungkin. Ya misalnya nih, oleh partai politik yang merasa dirugikan secara elektoral dari kejadian ini. Ya sebut saja Partai Nasdem. Kan Partai Nasdem punya anggota DPR di Komisi 3. Minta dong akuntabilitas Jaksa Agung. Bongkar kasus-kasus lain misalnya. Saya sebagai peneliti korupsi akan sangat senang jika semua orang saling buka daripada saling sekongkol gitu ya. Mas Zainur ya. Jadi kita akan diuntungkan dari situasi itu gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi menurut saya percaya bahwa Kejaksaan Agung punya alat bukti untuk menjerat Pak J. Yang kedua, apakah ini mengalir kepada partai-partai gitu ya? Sekali lagi saya sampaikan itu tugas Kejaksaan Agung, para penyidiknya gunakan pendekatan Undang-Undang TPPU. Jangan polos-polos amat. Semua informasi yang masuk anggap sebagai informasi yang penting. Jangan terburu-buru menampik bahwa oh bukan, oh tidak, dan seterusnya. Modus korupsi politik itu pasti alirannya tidak ditransfer kepada partainya, tidak ditransfer kepada pengurus-pengurus intinya. Tetapi jika ada korupsi politik itu pasti ditransfer kepada para nomine. Pihak-pihak yang disiapkan sebagai penampungan ya yang diperhitungkan sudah aman dari deteksi PPATK, dari deteksi aparat penegak hukum dan lain-lain. Nah, jadi jangan kemudian buru-buru mengatakan ada atau tidak ada aliran kepada partai politik. Dalami, follow the money, gunakan pendekatan Undang-Undang TPPU, ya maksimalkan penyidikannya gitu ya, telisik, tracing sampai dari hulu sampai hilirnya, mengalir kemana saja. Dan nanti jika sudah ada fakta-fakta aliran dananya, buka sepenuhnya di depan sidang. Jangan ada satupun yang karena ini terkait dengan politik kemudian ditutup-tutupi. Saya katakan, ada nggak ini resiko dari sisi politik? Sangat besar. Penegakan hukum yang terkait dengan politik itu resiko hukumnya, resiko politiknya sangat besar. Jadi ya ini kesempatan juga bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kejaksaan,
agar mereka juga berani jangan main mata, bersikap adil, Ya, dan semua harus berbasis kepada alat bukti. Selama oke. alat buktinya menunjukkan, maka itu harus diproses. Baik, Nah, jadi saya pikir ya, ketakutan-ketakutan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat itu ya biarkan itu menjadi isu publik. Jangan itu kemudian buru-buru dikatakan ada atau tidak, atau ini ada politisasi atau tidak ada politisasi, Mas Ardi. baik. Tentunya kita dukung bersama, publik akan mengawal bersama untuk menerapkan TPPU dari Kejaksaan ini untuk termasuk aset recovery ini juga yang penting begitu, baik itu secara perorangan atau korporasi nantinya. Mas Zainur, artinya untuk pengawasan dari BPKP ini seperti apa? Anda nilai 10 triliun di korupsi 8 yang tadi Pak Mahfud sebetulnya ini hanya 4.200 tower ini hanya cukup di 3 sampai 4 triliun sebetulnya. Pengawasan dari BPKP, Anda nilai seperti apa, Mas Zainur? Ya, memang ini yang menghitung kerugian BPKP, tetapi Ya. kan juga dari sisi pencegahan ada tanggung jawab BPKP juga begitu kan sebagai apa itu namanya, pengawas internal pemerintah di dalam pembangunan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, proyek-proyek yang kemudian terjadi korupsi besar-besaran itu menunjukkan ya betapa memang aspek pengawasan, dan saya setuju dengan Bu Dani dan teman-teman yang lain tadi mengatakan, Bapak Ibu yang lain, aspek pengawasan itu sangat lemah di Indonesia. Kenapa disebut sangat lemah? Bagaimana mungkin proyek yang sangat besar nilai kontraknya, dan ini merupakan program strategis nasional dan sedang dalam masa COVID di mana butuh transformasi digital agar Ya. masyarakat di daerah yang terpencil bisa punya akses digital, itu kemudian dilakukan korupsi. Itu menunjukkan memang kalau ada keinginan korupsi dari pemimpin tertinggi sebuah kementerian atau lembaga, itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Apalagi misalnya pengawasan internal di masing-masing kementerian dan lembaga. Ya, Kementerian Kominfo juga punya sekjen, punya irjen. Apa Ya, yang dilakukan Inspektorat oleh Jenderal. irjennya untuk melakukan pencegahan, menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan? Ya Baik. berarti kan tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena kalau korupsinya dilakukan oleh pemimpin tertinggi, maka inspektorat atau inspektorat jenderal itu tidak punya gigi sama sekali. Nah, kemudian kita sebenarnya di masa lalu ya pemerintah pernah punya satu inovasi ya menggunakan TP4P dan TP4D, di mana kejaksaan digunakan sebagai alat untuk memperkuat pengawasan. Tetapi kemudian dalam praktiknya pagar makan tanaman, terjadi kasus korupsi saluran air limbah di Provinsi DIY di tempat Baik. saya tinggal Ya. kebetulan begitu ya. Dan justru kemudian akhirnya dibubarkanlah TP4P dan TP4D itu oleh pemerintah, dan waktu itu juga diumumkan sendiri oleh Menko Polhukam Prof Mahfud. Nah, lantas kemudian menjadi pertanyaan, ke depan harus seperti apa sih gitu ya untuk mencegah gitu ya proyek-proyek yang besar menjadi ajang bancakan kemudian menjadi proyek yang gagal. Ya, saya melihat memang ini tidak ada satupun jawaban tunggal, kompleks. Saya pertama setuju dengan Mbak Titi, ini tidak lepas dari pendanaan politik yang masih gerasa-gerusu dan kemudian selalu bertumpu kepada sumber-sumber pendanaan dari pemerintah maupun dari para pelaku usaha di bidang yang terkait dengan perizinan maupun konsesi dari pemerintah. Jadi dunia politik kita itu bisa berjalan dengan bahan bakar dan oli itu tidak lepas dari sumber daya alam, ya, atau yang kedua dari proyek-proyek pemerintah. Sebenarnya itu yang menjadi sumber utama dari Ya. pendanaan politik kita. Kita belum punya ya partai politik yang secara mandiri ada partisipasi aktif pendanaan dari anggota beriur atau kader untuk mendukung partainya agar kemudian partainya bisa eksis tanpa harus mencari pendanaan yang ilegal. Yang kedua, kalau kita lihat memang di dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini sampai sekarang adalah situasi yang sangat korup ya. Satu area yang hampir tidak pernah bisa ditemukan solusinya bagaimana untuk bisa melakukan penanganan. Memang tadi Bu Dani mengatakan sebenarnya Stranas juga menjangkau itu, tetapi Stranas itu bukan tanpa kelemahan. Dua kelemahan utama Stranas itu justru yang sedang kita bahas saat ini. Yang pertama adalah kalau korupsinya adalah korupsi politik itu tidak disentuh sama sekali di dalam Stranas. Yang kedua adalah institusi penegak hukum dan dunia penegakan hukum itu bukan menjadi area intervensi ya. Kita tahu memang di dalamnya misalnya ada soal SIPP, ada soal bagaimana teknologi informasi digunakan di dalam dunia peradilan dan lain-lain begitu ya. Tetapi
korupsi di dunia penegakan hukum itu sama sekali tidak disentuh. Nah, saya menyebut yang ketiga adalah kenapa korupsi ini terus terulang ya karena memang penegakan hukum kita sangat lemah. Para pelaku itu aji mumpung, mumpung menjabat, maka mereka memperkaya diri dan kelompoknya untuk memperoleh kekuasaan nantinya yang lebih besar Baik. dengan memperoleh pendanaan politik, Ya. mereka gunakan untuk kontestasi berikutnya dan Oke. seterusnya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ternyata masih ada penegak hukum yang masuk ke area ini, yaitu Kejaksaan Agung. Dan saya punya catatan, Kejaksaan Agung ini baru pertama kali menangkap seorang menteri ya di masa reformasi karena kasus korupsi. Bahkan ini sudah puluhan tahun, sudah sangat lama gitu ya. Bahkan dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto itu tidak ada Jaksa Agung. Jadi Oke. selama ini memang kritik utama para peneliti termasuk para aktivis terhadap institusi kejaksaan adalah tidak menyentuh kasus korupsi di internal pemerintah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Nah, tetapi ternyata kasus ini surprise, ya blessing in disguise. Mau itu ada atau tidak faktor politisasi bagi saya, Ya. ya lebih baik semuanya saling buka daripada saling tutup dan sekongkol. Oke. Jadi kita harapkan ada reformasi di institusi penegakan hukum, ya Stranas PK harusnya juga masuk sana agar selalu ada konsekuensi kepada perbuatan-perbuatan jahat yang sejak awal sebenarnya itu sudah direncanakan dan seharusnya bisa terdeteksi. Jadi kalau diurutkan, perbaiki pendanaan parpolnya, yang kedua perbaiki PBJ-nya, yang ketiga pengawasan internalnya, yang keempat adalah reformasi penegakan hukum. Nah itu Mas Ardi yang bisa dilakukan. Baik. Ya, saya akan langsung minta tanggapan dari Mbak Dhani apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainur. Sebelum saya nanti akan ke Mbak Titi dan juga Prof. Cipta. Mbak Dhani. Ya, terima kasih. Saya rasa sebagian apa yang disampaikan oleh Mas Zainur tadi itu saya sangat setuju dan sepakat bahwa kita perlu pengawasan, perlu sistem pengawasan dan pengendalian yang terutama di internal pemerintah itu juga perlu diperbaiki. Dan kemudian yang kedua, saya rasa kalau kita bicara soal korupsi dan lain-lain, selain kejaksaan, selain KPK juga ada kepolisian yang ini. Dan tadi juga disampaikan pengadaan barang dan jasa itu bukan hanya Stranas PK, tetapi LKPP, KPK itu juga turut menyoroti itu dan melakukan hal-hal yang untuk memperbaiki itu. Dan itu terutama LKPP sudah mencoba membangun bagaimana sistem untuk manajemen vendor itu juga dilakukan. Jadi sebetulnya tanpa kita harus menafikan upaya-upaya yang mungkin hanya selangkah dua langkah, tapi itu ada prosesnya juga. Jadi mengeneralisasi bahwa semua pemerintah seperti ini, semua Kejaksaan Agung seperti ini, lembaga-lembaga yang ada itu gagal dan lain-lain, itu sebetulnya juga menyembunyikan upaya-upaya baik yang sebetulnya juga dilakukan di pemerintah. Dan saya yakin itu juga dilakukan di kawan-kawan di kejaksaan atau di pengadilan atau di parlemen gitu, dengan cara dan metode yang mungkin perlu disinergikan lagi. Kelemahan kita ini kan bicara soal koordinasi dan ego sektoral, dan itu sangat terasa sekali. Nah, marilah kita tadi yang disampaikan Bang Saud itu bahwa kita jangan saling menyalahkan satu dan lain-lain, karena masing-masing institusi atau lembaga itu juga punya peran dan strategis yang untuk bagaimana mencegah anti korupsi. Justru kita harus bersama-sama mengkoordinasikan ini, bagaimana misalnya dalam konteks pencegahan anti korupsi ini soal pengendalian dan pengawasan internal pemerintah itu dikuatkan, bagaimana digitalisasi terhadap pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, perizinan, bagaimana kita soal suap yang menjadi IPK kita turun dan lain-lain, kepentingan atau konflik kepentingan itu menjadikan IPK kita turun, itu justru harus menjadi perhatian kita bersama. Nggak bisa Mas, hanya pemerintah sendiri aja nggak bisa. Justru saya melihat bahwa positifnya dari tertangkapnya atau ditemukannya indikasi korupsi di salah satu kementerian Kominfo ini adalah menjadikan semua
mata itu menyoroti ini gitu. Bukan hanya di pemerintahan, tetapi ini juga di media, ini juga di kawan-kawan anti korupsi, kemudian menjadi juga perhatian kepada akademisi dan lain-lain. Justru mari kita plototin bareng-bareng bagaimana supaya Kejaksaan Agung ini bekerja profesional sehingga nanti kita akan dipaparkan bersama-sama di meja, bersama-sama bisa melihat bahwa proses hukumnya itu seperti ini. Baru nanti perkara itu ada politik dan lain-lain itu biarlah jangan di depan dulu. Gitu. Transparansi harus kita kawal bersama tentunya, Mbak Dhani. Kawal bersama. Jadi jangan sampai ini menjadi kabur karena ujuk-ujuk kita bilang politisasi segala macam. Jadi ini upaya bersama. Saya rasa saya juga mengapresiasi kepada kawan-kawan yang memberikan masukan-masukan, Pak Cip, Bang Saud, Mbak Titi, Mas Zainur yang memberikan banyak sekali masukan dan itu tadi. Itu sebetulnya menunjukkan kita nggak bisa sendiri pemerintah dan kita harus bersama-sama. Pelibatan publik salah satunya yang sangat krusial. Setuju, termasuk media juga. Saya akan ke Prof. Cita. Prof. Cita, ini kan mohon maaf, untuk kelima kalinya begitu, Menteri dari Pak Jokowi di kabinet Pak Jokowi tersangkut kasus korupsi. Selalu terulang dan ini kembali terulang, tapi ini juga luar biasa, mega korupsi begitu. Apa yang harus dibenahi selanjutnya? Ya, saya kira diskusi kita ini hampir mencapai satu kesimpulan. Perbaiki sistem pengawasan. Tadi saya lupa, saya anggota TIRBN, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, 5 tahun. Di Padarbe ya? Ketua dengan penasehatnya Wakil Presiden waktu itu ya. Kita rapat-rapat, kurang gitu berhasil. Sampai sekarang masih jalan TIRBN, kurang berjalan. Pengawasan menurut saya jangan internal. Internal selalu terbuka ruang kong kali kong. Ya. Bahkan dengan menteri bisa juga kong kali kong. Mesti pihak luar dan orang-orang yang profesional gitu ya. Jangan orang politik lagi, jangan. Penegak hukum yang profesional artinya ya? Iya. Tidak ada intervensi dari partai politik di penegak hukumnya. Dikasih kewenangan yang luas gitu ya. Gitu. Pengawasan kelemahan itu kita mesti PR kita yang paling utama saya kira. Ya. Dibahas bagaimana sistem mengawasi. Saya sebagai TIRBN waktu itu pergi ke Korea Selatan, pergi ke Singapura, studi banding. Waduh, itu langit dan bumi sistemnya gitu. Di Singapura misalnya, dia punya KPK-nya. Kelemahan dari kita, dari tanah air kita seperti apa Bang, Pak Prof. Cipta, dibandingkan dengan beberapa negara tadi yang Anda kunjungi? Ya, misalnya aparat, pejabat tinggi aparat misalnya, aparat hukum gitu ya. Dia menemui seseorang yang sebetulnya diduga terlibat masalah hukum gitu loh. Itu sudah nggak boleh. Kalau di Singapura ketahuan langsung dicomot itu, nggak boleh. Meskipun apapun alasannya, bukan ini famili saya, enggak bisa. Dia kan sedang berperkara. Anda sebagai pejabat tinggi, penegak hukum itu mendatangi dia, ngobrol macam-macam, itu saja nggak boleh. Keras sekali. Kita pergi ke Korea Selatan, studi banding juga. Sini masih lemah. Baik. Dan terakhir ya semua orang sudah tahu, tadi Pak Saud juga mengatakan KPK kita sudah seperti apa semenjak undang-undang KPK yang baru ini, makin lumpuh KPK kita ini. PR juga untuk di sana, untuk pemerintah juga. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Saud tadi, bahwa masih ada kok orang-orang baik. Tadi disebutkan beberapa dan ya mungkin menurut beberapa pandangan publik ada kelemahan kekurangan KPK saat ini. Tetapi ada juga sebagian yang berupaya untuk ini, Pak Cip. Jadi berupaya ini. Enggak semuanya jelek semua, setuju saya. Jadi justru yang baik ini harus kita dorong, jangan patah semangat bahwa kita harus buktikan. Atau kalau misalkan pakai bahasanya Bang Saud itu, kalau dulu ditinggalkan beliau itu masih baik-baik, kita balik yang baik-baik lagi gitu. Komitmen untuk itu, untuk kembali menguatkan KPK itu tadi, Mbak Dhani ya, yang harus kita sama-sama kawal bersama. Kita kawal bersama dan sebetulnya di internal pemerintah tuh ya juga banyak sekali yang berkeinginan untuk ini pencegahan anti korupsi maupun penindakannya itu baik. Ya, Prof. Cip, ini yang menarik adalah saya membaca sebuah artikel Anda yang berjudul Titik Terendah Hubungan Jokowi dan juga Surya Paloh. Ini juga melihat apa yang menjadi dinamika pada akhir-akhir ini, apakah juga ada hubungannya terkait dengan apa yang sudah Anda tulis ini? Tadi saya katakan, menurut saya sebaiknya jangan dibuka terlalu lebar gitu ya. Tapi teman-teman itu mau tidak bisa. Kalau memang terlibat itu sikat. Saya orangnya pencinta damai.
Saya kaget mendengar pidato Surya Paloh hari ini. Menyerang keras sekali Jokowi. Waduh, ini bakal perang sebentar lagi nih. Perang yang Anda maksud maksudnya? Ya, perang dua orang ini dan terkait bisa besar-besaran ini. Pokoknya Pak Surya Paloh itu nggak bisa terima. Dia seperti sudah curiga bahwa kasus Joni ini sebetulnya ujungnya mau hantem dia. Gitu. Tapi kan Pak Surya Paloh menuntut untuk dibuka secara atau dibongkar begitu terkait dengan aliran dana ini begitu. Iya bisa juga basa-basi. Komitmennya. Bisa juga basa-basi. Saya khawatir ya Pak Surya akan all out menghantam Jokowi dengan segala cara. Kalau ini terus begini, ya, tentu saya bukan langsung menyerah. Saya setuju sekali kasus Joni Plate harus dibuka seterang-terangnya. Ya, karena kurang ajar. Ya. 8 triliun dari 10 triliun dirampok itu tidak bisa dimanfaatkan. Siapapun yang terlibat mesti diteropong terus, disikat terus oleh kejaksaan. Itu sikap saya, Mas. Oke, ya, saya akan ke Pak Saud. Pak Saud, boleh tanggapannya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Cipta, Mbak Dhani dan juga Mas Zainur. Sebelum saya akan ke Mbak Titi nanti. Pak Saud. Ya, kita nggak boleh hopeless. Ya tentu ini kan negara kita. Saya juga jangan dibenci juga gitu. Karena saya merasa belakangan ini kok kayak musuh negara gitu. Banyak loh bukti, saya bisa sebutkan loh. Saya kok jadi kayak musuh negara gitu. Loh saya ini salahnya apa gitu. Maksud saya gini loh. Memang ada risikonya, saya pahami gitu. Kalau nggak berisiko ngapain nanti korupsi gitu. Tapi maksud saya gini loh. Publik ini harus kita yakinkan bahwa negeri ini akan semakin baik kalau kita semakin bersih. Tetapi memang pintu pencegahan itu harus, tapi penindakan juga harus. Kan Mas Jainur sudah sebut, kalau 2 bukti kita nggak boleh ragu. Sehingga kemudian nggak ada istilah politisasi. Kan ini politisasi ini kan muncul dari perjalanan beberapa tahun ke belakang. Pak Cipta paham lah yang namanya konten analisis. Konten analisis itu menunjukkan memang ini ada yang taking side gitu loh. Jadi memang kalau kita dalam bicara secara keseluruhan memang kita nanti harapkan ini ada perubahan di sisa waktu Pak Jokowi gitu ya. Kemudian dia bikin pansel yang baik, ini saran Mbak Dhani nanti. Pansel yang baik, pansel yang kredibel, ketemu orang yang baik. Ya, saya pikir panas 5 tahun bisa juga hilang dengan hujan sehari gitu. Maksud saya jangan tidak ada perubahan juga beberapa hari ke depan. Tidak ada perubahan model komunikasi juga dengan tadi Pak Cipta nyebut dengan Pak Surya gitu ya kan. Ini kan sebenarnya milik kita bersama. Jadi kita harus yakin ke publik bahwa tidak ada noise yang membuat pemberantasan korupsi itu menjadi tidak jelas gitu ya. Jadi ini maksud saya kita berharap ada perubahan style. Saya menyebutnya style ya. Mungkin strategi boleh berbeda. Tapi selain style itu kan harus ada value di dalamnya. Saya berharap Pak Jokowi di sisa ini ada value yang naik dalam pengertian hukum memberantas korupsi itu menjadi pasti lebih adil dan lebih bermanfaat. Terlebih KPK-nya, dia harus lebih bermanfaat. Kira-kira gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik. Mbak Dhani dan lain-lain juga. Ya, oke. Saya langsung ke Mbak Titi minta tanggapannya apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Zainur juga. Ini sempat membahas terkait dengan mahalnya ongkos politik. Mbak Titi, mungkin Anda juga menambahkan dan juga menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainur. Ya, pertama ke depan kalau saya sendiri berharap menteri-menteri itu tidak dijabat dengan rangkap jabatan ya, terutama dengan pimpinan partai politik. Karena kalau kita lihat ada benturan kepentingan yang akan sangat besar dalam tata kelola kementerian dengan kemudian posisi-posisi politik yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pendanaan politik. Persoalannya bukan hanya soal sumber dana politiknya, tetapi skema akuntabilitas dana politik kita hari ini sangat lemah. Terutama misalnya kalau bicara soal audit dana politik. Sekarang bisa dikatakan pendanaan partai itu tidak ada pengawasannya. Karena kenapa? Partai memang diminta membuat laporan keuangan partai, tetapi hanya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sendiri oleh partai politik. Jadi tidak ada kemudian skema pengawasan soal kebenaran dan validitas aliran dana keluar masuknya dana politik selain daripada dana yang berasal
dari banpol atau bantuan keuangan untuk partai politik yang bersumber dari negara. Jadi disitulah yang sebenarnya menjadi missing link begitu. Banyak hal yang kita bicarakan soal dana-dana politik yang itu kemudian tidak mampu dijangkau oleh skema akuntabilitas pendanaan politik yang tersedia hari ini. Undang-undang partai politik kita saya kira sudah saatnya untuk direvisi. Karena yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan memperkuat aspek demokratisasi internal partai. Terutama tadi mulai dari misalnya bagaimana memastikan akuntabilitas pendanaan politik. Sekarang ini kita memang punya instrumen pengawasan dan audit atas dana kampanye. Yang kemudian melibatkan kantor akuntan publik dan juga keberadaan Bawaslu. Tapi dana politik itu yang menentukan auditnya partai politik sendiri loh. Dan kemudian diumumkannya pun tidak banyak bisa diketahui oleh publik. Jadi kalau kita bicara soal memastikan membawa dana yang di ruang gelap ke dalam ruang terang, maka kita memang harus serius melakukan reformasi terkait dengan akuntabilitas dana politik. Yang kedua, ini memastikan soal dana-dana yang terafiliasi dengan partai. Memang misalnya dilarang kan pembiayaan partai dari dana negara. Tapi harus diakui, contoh dana-dana CSR itu memang tidak langsung masuk ke dana partai, tetapi lewat aktor-aktor politik yang sedang menjabat dalam jabatan-jabatan publik. Lihat deh, perhatikan. Itu banyak salurannya ke situ. Jadi kita punya problem besar soal benturan kepentingan terkait dengan pendanaan. Di satu sisi memang dilarang dana dari negara, tapi dia berkamuflase di dalam banyak bentuk yang itu kemudian perlu diatur dengan lebih lanjut begitu. Dan akan sulit kita untuk menagih akuntabilitasnya tadi karena memang audit terhadap dana politik kita, akuntabilitas dana politik kita, skema pengaturannya sekarang masih sangat lemah. Dan itu memang berhulu dari undang-undang partai politik yang memang sangat lentur, sangat cair di dalam mengawal akuntabilitas dana politik. Jadi saya kira itu yang memang kita harapkan reformasi bukan hanya soal menghasilkan sistem kepartaian ya, tetapi juga sistem pendanaan politik yang akuntabel, yang memang anti korupsi begitu. Karena korupsi politik kan dia akan menjalar ke segala hal ya, dan itu yang berbahaya karena dia bisa mematahkan segala upaya dan kerja-kerja reformis yang sudah kita lakukan. Ya, setuju. Salah satu jalannya adalah tadi revisi Undang-Undang Partai Politik yang terus disuarakan oleh Mbak Titi. Di segmen terakhir, singkat-singkat saja, Mas Zainur mungkin ada yang ditambahkan? Mas Zainur? Ada satu lagi saya ingin melanjutkan diskusi dari Prof. Cip soal efek jerak ya. Betul, efek jerak kita itu nggak ada sampai sekarang. Sudah vonisnya ringan, akan dapat banyak remisi dan pembebasan bersyarat, ya. Yang selanjutnya, aset recovery oleh negara itu juga sangat susah, ya. Sehingga dengan pendekatan pidana badan, para pelaku tindak pidana korupsi tidak akan pernah kapok karena pidana badannya juga sedikit, sebentar, sedangkan hasil kejahatannya bisa dinikmati sedemikian lama. Jadi kalau dari sisi cost benefit analisis, orang melakukan korupsi itu benefitnya lebih besar daripada resiko atau biayanya. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan resiko melakukan korupsi itu adalah menghilangkan motivasi orang melakukan korupsi. Korupsi sebagai kejahatan bermotif ekonomi juga harus didekati dengan disinsentif ekonomi, yaitu apa? Pemiskinan. Nah, di sini ada Bu Dhani, saya titip pesan, RUU perampasan aset mohon untuk bisa didorong terus agar bisa segera dibahas di DPR dan disahkan. Bagus Presiden sudah mengirim surprise, tetapi kami masyarakat menginginkan lebih dari itu. Dalam beberapa undang-undang yang lain, Presiden bisa mengonsolidasikan pimpinan partai-partai politik pendukung pemerintah, misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan undang-undang yang lain termasuk Undang-Undang KPK revisi. Sehingga untuk RUU perampasan aset yang sekarang masih ditolak oleh DPR itu, saya berharap Presiden juga melakukan konsolidasi politik sehingga itu bisa segera dibahas, disahkan sebagai salah satu legasi penting ya Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya. Indeks persepsi korupsi tidak ada legasi. Saya berharap ada legasi dalam bentuk regulasi, yaitu disahkannya RUU perampasan aset hasil kejahatan dan ditambah dengan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Maka itu bisa menjadi pelengkap dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang TPPU, sehingga bisa meningkatkan risiko ketika orang melakukan korupsi. Barang siapa melakukan korupsi, siap-siap saja untuk dimiskinkan. Mas Zainur. Mas Ardi. Ya, saya tanyakan langsung Mbak Dhani. Mbak Dhani, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainur, komitmen begitu, karena memang masih alot di DPR untuk Undang-Undang perampasan aset, ini juga terkait dengan kasus yang sama? Ya.
RUU perampasan aset yang merupakan inisiatif pemerintah itu ini sudah ada di tangan DPR dan sudah dibuka pada masa sidang pertama ini. Dan kemudian ini tidak berhenti, ini dalam proses. Jadi kemarin saya juga ngobrol dengan Bapak Wamenkumham dan mengatakan bahwa ini berproses dan dengan baik gitu. Jadi optimis sampai 2024 kira-kira Mbak Dani, ini kan tahun politik apalagi begitu. Saya selalu optimis ya. Selalu optimis ya. Sampai ada bukti yang membuktikan bahwa saya harus pesimis. Jadi saya optimis karena apa? Karena kami di pemerintah memang mendesakkan itu karena Presiden meminta itu harus diterbitkan pada tahun ini gitu ya. Jadi ada ada upaya optimal yang harus dilakukan karena memang itu arahan Presiden. Dan yang kedua saya rasa kalau kita bicara regulasi selain RUU perampasan aset itu tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber yang sebelumnya, Mbak Titi juga menyampaikan bahwa undang-undang pendanaan partai politik itu menjadi penting juga karena kalau dalam konteks demokratisasi yang sekarang ini kita capai itu adalah salah satu yang menjadi salah satu yang harus diperjuangkan juga. Jadi ada dua hal RUU ini selain tadi Mas Zainur juga menambahkan yang soal uang kartal segala macam itu. Dan kedua kita juga penting untuk melakukan penguatan sistem untuk pengawasan dan pengendalian bukan saja di internal pemerintah karena menurut saya di internal pemerintah masih tetap penting dan kemarin kami mencoba untuk mengidentifikasi apa sih yang membuat Inspektorat Jenderal ini menjadi terkesan lemah dalam bertugas atau bekerja. Jadi kami kemudian merumuskan satu inpres yang melakukan penguatan di dalam itu. Misalnya para inspektorat ini akan bisa langsung melaporkan hal itu langsung ke Presiden, tentu saja melalui menteri terkait. Tetapi itu ada digitalisasi pelaporan, pengawasan yang itu bisa semua orang ikut mengawasi gitu. Jadi proses transparansi, akuntabilitas itu juga terjaga. Dan kemudian satu lagi saya rasa kita bisa menjadi pintu masuk yang sangat strategis bahwa persoalan anti korupsi ini bukan persoalan Kejaksaan Agung, bukan persoalan KPK, bukan persoalan kepolisian, pemerintah saja, tetapi ini persoalan kita semua gitu. Karena ada juga persoalan yang harus diselesaikan legislatif, yudikatif, bukan hanya eksekutif saja. Jadi ini persoalan bersama, masyarakat sipil, media itu harus bersama. Karena kalau tidak, ini kan persoalan korupsi kita ini kan sudah lama gitu ya. Setiap presiden memiliki kasusnya masing-masing. Baik, kita kawal bersama, apalagi ini mega proyek yang sangat luar biasa, nilainya fantastis begitu. Tidak hanya tugas dari penegak hukum, tapi tugas kita bersama. Tidak hanya pemerintah, penegak hukum, tentunya dari pakar-pakar media juga. Tugas kita bersama sebagai masyarakat untuk terus mengawal karena satu persatu tersangkanya akan terus bertambah. Kita akan kawal terus kasus mega korupsi dan juga tentunya beberapa kasus lainnya yang masih menjadi PR dari penegak hukum. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih kepada sejumlah narasumber yang sudah hadir. Mbak Dani, Prof. Cipta, terima kasih. Pak Saud, terima kasih. Pak Zainur, terima kasih. Mas Zainur, terima kasih. Mbak Titi juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Terima kasih Saud, banyak Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Dan saudara, demikianlah Fokus Terkini TVRI. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.